ibuke Nabi Isa itu Maryam. Nah, ngoten nggih. Makanya disebut Ibnu Maryam. Sekarang pertanyaan yang waneh bin ajaib. Ngoten. Bagi wong syariat, tapi bagi wong hakikat ndak. Tapi syariat tetap tak jawab. Sesuai dengan apa yang Allah tafsirkan di dalam syariat. Siapa bapaknya? Tak jawab coro syariat, wahuwa rauhul kudus. Iki menurut Quran loh ya. Man huwa, siapa rauhul kudus itu? Jawabannya yaiku wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya. Sampai sekarang saya belum tahu ini jawabannya. Pertama, secara syariat ibu Nabi Isa itu kan Maryam. Secara hakikat, kita tarik secara hakikat. Nah, bapaknya itu siapa? Oke, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam syariat seluruh umat Islam itu tahu. Ummuhu utawi ibuke Nabi Isa itu Maryam. Nah, ngoten nggih. Makanya disebut Ibnu Maryam. Sekarang pertanyaan yang waneh bin ajaib. Ngoten. Bagi wong syariat, tapi bagi wong hakikat ndak. Tapi syariat tetap tak jawab. Sesuai dengan apa yang Allah tafsirkan di dalam syariat. Wa abuhu, siapa bapaknya? Tak jawab coro syariat, wa huwa rauhul kudus. Iki menurut Quran loh ya. Man huwa, siapa rauhul kudus itu? Jawabannya yaiku malaikat Jibril. Wis sarengan. Terus ojo diterjemahno. Oh, berarti malaikat Gibrit. Apa jenenge niku? Wis angel iku aku. Ojo mbayangno tutuk gunung. Wis tah nek syariat yo akhirnya pedot di situ Pak, pedot, putus. Cara hakikatnya apa? Inilah maksudnya Pak. Sampai ingat dalam satu ayat yang Allah katakan, besok akhir zaman muncul Dajjal, mungsuwe iku Nabi. Ada 3 Nabi Isa diturunkan ke bumi. Pertama, membunuh Dajjal. Kedua, meneruskan syariat Rasulullah. Ketiga, termasuk membebaskan pajak atau merobohkan salib. Ini apa terjemahnya? Apakah yang namanya salib itu dirutuhno? Boten, tidak. Maksudnya bagaimana? Pun kita urai. Pertama, membunuh Dajjal. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal menurut Quran itu kecuali Nabi Isa. Nabi Isa. Lalu secara hakikat Dajjal itu nafsu. Lah Isa niku sapa? Itulah Pak, gandengi ilmu dan amal dikunci dengan istiqomah. Pikir itu. Ya ini sane. Sebab fanae keakuan diri iku sirna, iku ndugi la ilaha illa anta menuju ana. Fungsikanlah la ilaha illa anta setiap saat dan waktu, maksudnya kalau ini sudah jenengan fungsikan, maka terus menerus, maka la ilaha illa ana muncul sendiri.
Berarti isane mana? Hakikatnya. Itu tadi. Saya belum menjawab bapak nih loh ya. Aku masih ngomong isane. Berarti Isa di dalam hati sampeyan sebagai penyelamat umat, penyelamat ruh. Gabungi antara ngelmu, ngamal, dan itulah yang disebut takwa. Bahasa sederhana kita sebut takwa. Faktulu anfusakum, iki kalau kita beralih ke sejarah umat Nabi Musa, Anda akan diterima tobatmu oleh Tuhanmu setelah kau telah menuhankan anak sapi sebagai Tuhanmu. Faktulu anfusakum, bunuhlah keakuanmu. Yang kedua, Nabi Isa turun di bumi ini termasuk adalah meneruskan syariat Kanjeng Nabi. Mana selama ini syariat Kanjeng Nabi yang kita anut hanya syariat saja tanpa hakikat. Jujur Pak, ya toh? Selama ini tak ada sama sekali ruhaniyah kita berhakikat. Ketika kita menjalankan syariat Rasul, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, ruhaniyah kita jauh dari hakikat. Bagaimana Anda bisa wal yaumal akhirah, bisa memandang alam akhirat? Lawang kita itu tidak menganut yang kafah kesempurnaan syariatnya kok. Nah, isane turun, jebret, diteruskan. Memang resikonya adalah menghadapi Dajjal itu, Pak. Kaum Khawarij itu. Jadi beliau di situ tidak akan pernah mundur sejengkal walaupun ke depan mati. Dia tidak akan mundur ke belakang walaupun di depannya itu dia maju dengan mati. Ditiru Sayyidina Ali. Ditiru Al-Khalat. Udah. Membebaskan pajak. Yang dimaksud pajak itu apa? Njaluk peweh. Jenengan sholat njaluk peweh ganjaran. Njaluk peweh swarga. Berarti kita itu selama ini majek Gusti. Pantes ngono kowe. Karena isanya belum muncul. Isanya belum muncul. Sekarang gak majek Gusti Allah, majek menungso. Piro Gus plafon jenengan ngaji nang luar pulau. Kathah sing takok. Aku nek wis diadepno pertanyaan ngono gak jawab, Pak. Meksa jawab apa jari Gusti Allah. Mek ngoten tok. Malah kemarin aku ditanya, dikira saya itu mesti membawa pengawal, Pak. Pengawal. Pundi pengawali Gus? Mesti takok ngoten. Dikira saya itu ngaji kemana-mana membawa apa? Sing ketot-ketot napa jenenge? Duplikat. Kalau jawab mek ngenten tok. Duplikat. Bodikat ya. Maklum gak SD. Duplikatku Gusti Allah. Wis. Iki yang nggo kanca tukang syuting siji ngono. Tukang syuting biar aku waktu ning bandara niku mboten takok-takok, takok dhewe ngoten. Nggih. Nah, nek pas panitia keadaan biaya niku cumpon, tahu cumpon nggih? Ya wis ngene gak usah syuting tak budal dhewe. Tak budal dhewe. Nggih. Jadi jangan membahas masalah itu. Pak Seneni ngoten, opo jari mek ngoten tok. Lah, padahal menurut beliau itu
Biasanya itu harus ada plafon. Lah ngoten toh. Tapi Gusti Allah ngelarang terhadapku untuk melakukan. Terus gimana? Inilah perbedaan di antara kita manakala hati sudah ada kisahnya dan tidak pasti seperti itu. Berarti macam. Ya hitungan aku iki bensinnya piro, waktu tak tinggal keluarga iku piro, pirang jam. Lah ngoten nggih, ngelmu aku mendapatkan dulu itu ngajine iku puluhan tahun piro. Di total. Ikulah pajak. Tapi tatkala tidak bicara itu, apa terserah kata Allah di situ, berarti itu membebaskan pajak secara finansial. Secara materi. Non materi, sholat nggak ada. Pamrih tadi pahala atau pamrih surga nggak ada. Ya sudah, itulah maksudnya lillahi ta'ala itu di situ. Apa mang pitakon? Oh iya, terus sinten bapak Nabi Isa? Bon, hakikatnya jawab, ya Nur Muhammad iku. Nur Muhammad di bapaknya. Apa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebete urip. Siapa hidup dan Nur Muhammad? Kalau matengan, wis gak ono bedane. Tidak ada bedanya. Kalau matengan, la ibsarun wa mubsarun wa basarun, dikatakan makom ihsan, makom makrifat itu tidak ada yang melihat makhluk mang tadi ya, tidak ada yang dilihat berarti kholik, tidak ada mata untuk melihat semuanya fana. Bahasa sederhana saya, laisa kamitslihi syai'un, ya inilah. Udah matengan iki. Sing mentah ya sik bingung sik rapopo. Wis tekunia dikirmu. Ngoten. Itu jawaban secara hakikat adalah Nur Muhammad. Wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Loh, itu loh ada di dalam nutfah itu. Seorang bopoh. Seorang bopoh. Nutfah itu bahasa Arab maknanya mani. Gitu. Di dalam mani itu ada sel, bahasa biologis. Ada sel. Ya sel inilah sebagai bapak bahasanya itu. Ya Nur Muhammad ini. Sebab tanpa ini nggak akan muncul yang namanya anak. Makanya wajib hukumnya dari seorang secara akal. Bopolan biung bila mana ingin punya anak itu kudu kumpul. Syariat lho nggih, cara akal harus karena mempertemukan dua sejoli antara sel telur dengan ovum. Bahasa biologisnya begitu. Kalau bahasa kitabnya antara Nur Muhammad nyuwun sewu dengan bumi niki. Bumi berarti Siti. Siti sinten, Pak? Ya ibu ketemu. Tapi ingat, Gusti Allah itu mempunyai sifat satu yang jarang manusia mau meneliti. Sifat jaiz. Ya, kan ada sifat wajib Allah, sifat mohal Allah, sifat jaiz. Allah mampu menghendaki sesuatu walaupun di luar akal termasuk Nabi Isa secara syariat tadi. In aroda syai'an ayyakula lahu kun. Jangankan menciptakan Isa tanpa bapak dengan ibu ada. Wong nyiptakno Adam tanpa bapak, tanpa ibu secara syar'i wujud kok. Nek cara saiki, Pak. Niku lho, bayi tabung. Bayi tabung. Kang wong lanang kan mboten ungkrek. Tahu ungkrek nggih? Mboten langsung bersinggungan dengan ibu. Sampeyan tanya Pak Dokter.
Jadi mani sampai wong lanang itu diambil, kemudian disuntikkan. Terjadilah nang sapi. Ada sapi meteng gara-gara sederhananya yaitu Isa. Jadi hakikatnya Nabi Isa itu adalah ilmu, amal, istiqomah. Hati itu ada mingkol bin zahid. Itulah bahasanya zahid, itu adalah bahasa ning ati sampai ada isanya itu tadi. Nomor loro kolbin rohib, hati menungso condong nang selain Allah itu. Berarti kaenekmu isane. Niki dikembangkan saudara saya yang ada di Nasrani, sehingga mengatakan anak Tuhan. Dikatakan anak Tuhan karena secara dohir nggak ono bapak. Siti Maryam itu kok iso meteng ngeten lah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukaromah dari Surabaya. Saya sudah mengikuti kajian Pak Kiai sekitar kurang lebih 1 tahun lewat YouTube. Dan tapi saya kemarin pas Ramadan sudah mengikuti baiat Pak Kiai. Yang saya tanyakan kenapa kok saya dalam menjalankan sirul asrar dan dzikir yang terus menerus masih kesusahan. Apakah ada doa agar biar bisa istiqomah, hati selalu ingat pada Allah setiap aktivitas saya dan menghilangkan hijab yang ada di hati saya. Yang kedua, Gus, salat kita biar khusyuk kan kita harus sirul asrar terus. Dan supaya kita biar mengerti apa sholat itu kita harus mengenal diri dan mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal diri dan mengenal Allah itu? Mohon penjelasannya. Yang ketiga, sholat sendiri itu katanya bisa dibilang sholat berjamaah. Itu bagaimana caranya, Gus? Dan apa niatnya? Pakai makmuman apa ada alillah aja? Gitu aja. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah paham tentang dasar tauhid, dzikir-dzikirnya sudah paham. Mengapa ketika saat menjalankan dzikir tersebut kok susah? Apa sebab? Dzikir ketika saat dilakukan mudah dan susah. Ini dari hukum asbabun nuzul mesti ada. Kalau saya jawaban mateng, ya sing gak susah ya Gusti Allah. Sebabnya ono gunung. Yang menjadikan ini gampang ya Gusti Allah. Cuman kan sebelum Allah menetapkan mudah dan sulit, itu kan ada riwayat. Apa riwayatnya? Wis kula tak ngomong dulu secara umum. Orang biasanya kalau banyak masalah, umum niki umum, tapi pun dijadikan alasan yang konkret, jangan. Sebab tidak semua orang itu seperti itu. Biasanya umumnya seseorang itu susah untuk menjalankan dzikir sirul asrar karena dirinya dikerubuti banyak masalah. Entah itu dengan suami, dengan anak, dengan rumah tangga, kebutuhan. Dan ini banyak mereka jadikan sebagai alasan untuk tidak
sinkron antara ilmu dengan amal berbentuk dzikir. Kebanyakan ngoten. Tapi itu sebetulnya bukan alasan. Sebab siapa sebagai dalang dibalik jenengan ini banyak masalah? Siapa? Anda sudah tahu jawabannya. Fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Ternyata di balik layar semua itu hanyalah ada wujudnya Allah. Lah, sekarang tinggal jenengan ini untuk mengklikkan antara ruh lewat rasa terhadap hidup di situ. Pun ngeten mawon Bu. Niki sampean tak paringi aji-aji nekat. Nggih. Biar tidak terjadi susah lagi. Pun ngeten. Tapi ya sampean pamit nanggone anak bojo. Sampean pamit nang anak bojo. Jikalau tetap nggak boleh, pun nderek kula ning pondok. Umpama gak oleh lho ya. Jenengan dihalang-halangi wa yasudduna an sabilihi sabilillah. Umpama dihalang-halangi rapopo nderek ning pondok. Tapi nek iki saged sampean lampahi ning diriya di rumah lebih baik. Biar enggak menimbulkan fitnah di tengah-tengah keluarga, khususnya suami jenengan. Lakukan di rumah. Nek sampean lakukan ning pondok, engko ada fitnah. Paling kecantol wong. Lah ngoten toh? Khawatirnya seperti itu. Daripada ada fitnah prasangka yang tidak baik, lebih baik jenengan lakukan di rumah. Jenengan kan takok solusinya, termasuk pertanyaan yang ketiga, mengenal diri. Jadi pertanyaan pertama dan kedua ini pertama dan ketiga satu paket. Pun sampean pamit dulu terhadap suami dan anak. Pak, jenengan manggil papa napa? Mas. Ya wis sembarang. Yah. Kula nyuwun izin selama 40 hari, 40 malam jangan diajak bicara. Anak juga begitu. Waktu masak tetap saya masak. Waktu melayani jenengan tetap aku melayani. Baik secara fisik maupun secara batin tetap tak layani ya. Tapi tolong kula jangan diajak bicara. Masalah blonjonya gitu, ya duka sampean taruh ning kono utawa ya napa. Maksudnya ya apa? Pamitosi. Sibukkan hati jenengan setiap napas. Buatlah berzikir wadzkur isma rabbika Muhammad, dikirolah kau selalu. Isma rabbika, pertama dengan nama. Sebutlah Muhammad dengan nama Allah. Bukrata wa asila. Baik siang maupun malam. Niki Rasulullah diperintahkan Allah dan dituangkan di dalam Al-Quran, berarti ini tidak hanya terhadap beliau yang diwajibkan, juga terhadap kita. Yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau terhadap Tuhanmu, yaitu Allah, dzikron katsiran, kelawan ingat yang sebanyak-banyaknya. Jenengan asale nonggo, tahu nonggo? Ngerumpi ambek tonggo, wis kurangi, buat aja di rumah dzikir. Itu cara jenengan untuk mudah, mboten susah berzikir sirul asr itu di situ. Jadi nggak cukup jenengan ikut dengan asmo, walaupun ayatnya asmo,
Tapi kalau mau mendalami lagi di dalam surah Al-Insan ayat 25 ini, bukan asmo. Asmo tidak menjadikan Anda itu sampai pada yang memiliki asmo. Maksud isma rabbika itu tersebut adalah sirul asrar. Cuman bahasa syariat asmo. Bagaimana caranya? Asmo itu secara syariat, tapi ruhaniyah sampai wujudnya asmo. Berarti bukanya dari sirul asrar. Itu caranya, Bu. Dan itu cara untuk mengenal diri. Akhirnya hidup yang ada pada diri dan di luar diri, jenengan itu hanyalah Allah. Barulah itulah yang dikatakan kenal diri. Jenengan harus curiga. Mengapa Hadits Qudsi mengatakan man arafa nafsahu? Nafsahu itu diri. Dikon ngenali diri dulu. Terus kok ada kaitannya dengan fakot arafa rebah. Apa hubungan nafsahu dengan robah? Nah ini loh Pak. Untuk mensinkronkan di sini perlu jenengan terus-menerus berzikir tadi. Baru akan tahu. Yang nomor 2 tentang sholat khusyuk. Sholat munfaridan. Sholat sendiri. Apakah kita memakai makmuman ataukah kita adaan? Wis sampai memakai imaman mawon. Imaman berarti jenengan dadi imam. Rapopo. Syariate jenengan adaan ya rapopo. Tapi makmuman gak mungkin. Tapi andai kata sampai makmuman ditarik ke hakikat, sampai makmum nanggone Allah. Berarti sing dadi imam Gusti Allah. Ora apa-apa cara hakikate. Nek cara syariate, kalau sholat munfaridan itu harus harus adaan au imaman, terserah. Sing penting kan hakikate sampai meletakkan roh itu ini wajah tuaj, iya ada di situ. Nggih, Ibu masih ada. Pun nggak ada tak balik nang cah kakung. Pak monggo. Biung monggo, Bopo. Monggo sekarang Bopo. Nek sik wonten monggo po. Salam takdim Kiai. Perwakilan dari Gresik Pak. Sedikit ingat dalam Ihya Ulumuddin 195 ketika Nabi Musa bertemu seorang hamba yang dia tidur di atas tanah tanpa alas dan bertidurkan dengan batu dan berselimutkan dengan jubah. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, ada seorang hamba yang menyia-nyiakan dunia." Kemudian Allah mengingatkan kepada Nabi Musa, "Apakah engkau tidak tahu, wahai Nabi Musa, apabila aku memusatkan pandanganku terhadap seorang hamba, maka aku sirnakan dia terhadap dunia." Yang saya tanyakan, memusatkan pandangan terhadap dunia dalam kacamata syariat dan hakikat ya. Terus kemudian seorang salik ketika bermahabbah, pandangan yang bagaimana ketika Allah memusatkan pandangannya terhadap si hamba. Kemudian yang kedua, banyak di dalam Al-Quran ditemukan antara sodr, qalb
fuad, dan baitullah atau disebutkan dengan sir. Mohon penjelasannya, Yai. Mohon maaf, terima kasih sebelumnya. Terkait pandangan terhadap Allah di dunia, orang yang masih mengikuti atau mengejar tentang kesuksesan dunia, miturut pandangan hakikat itu bagaimana? Mungkin dalam ayat 77 surat Al-Qasas, sinkron dengan makalah di dalam Ihya tadi. Wabtagi raihlah bima ing dalam opo ataka kang nganugrahake nekaake ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Raihlah anugerah yang Allah hadirkan terhadap Anda semuanya. Pertama, anugerah darul akhirah, negeri akhirat. Berarti akhirat. Berarti hati hanya memandang akhirat. Golongan hati manusia yang memandang akhirat itu tidak hanya orang-orang secara fisik harus tinggalkan dunianya saja. Tidak. Ayat ini ada terusnya, darul akhirah. Setelah itu, wala tansa nasibaka minatun dunya. Janganlah kau ojo ninggal no siro, alias bagianmu ning dunya iki ojo kok tinggal. Berarti jenengan iki secara fisik disuruh untuk mensukseskan dunia. Tapi mandangnya hatimu secara hakikat bukan ke dunia. Lah, sahabat yang bertidur beralaskan batu itu golongan yang hanya memikir masalah akhirat. Ini golongan khos, Pak. Golongan hati Allah letakkan di makom arif itu di khos. Artinya hatinya sudah tinggalkan baik secara zahiriyah atau batiniyah tentang urusan-urusan dunia. Ibaratnya kekasih Allah wis gak ngopeni dohir urusan dunia. Dan ini semua ya juga atas kehendak Allah itu sendiri sebagai percontohan. Tapi orang memandang Allah bukan harus lewat seperti ini aja. Kita ngaca bagaimana Nabi akhir zaman Ibnu Abdillah itu. Beda lagi. Beliau juga mensukseskan terhadap urusan-urusan dunia. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan suksesnya dunia. Karena apa? Karena beliau selalu memperhatikan seruan Allah di dalam ayat tentang masalah dzikir. Alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, watatma'innu qulubuhum, dan hatinya selalu tentram disebabkan apa? Bidzikrillah. Sebab dia selalu ingat pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya hatimu mengingat Allah,
jiwamu akan damai. Niki surat Ar-Ra'd ayat 28. Di situ dikatakan mukmin. Artinya tidak hanya Rasulullah melaksanakan menjaga hati tidak mudah terkontaminasi, terpengaruh dengan kebiarannya dunia, akan tapi di situ disebutkan mukmin, golongan kita juga harus seperti itu. Sebabnya apa? Dia selalu hatinya itu tatmainul qulub. Jawabannya menurut ayat itu bidzikrillah. Sebab dia selalu ingat kepada Allah. Jadi cara memandangnya, dia itu mengikuti makalah fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Iku ing dalem saben-saben makhluk lho niki. Minal mukawwanat, saben-saben makhluk berarti tanpa kecuali. Baik makhluk kasar, bangsa kasar kita ini di dunia, ataupun makhluk bangsa ghaibiyah di alam mukasyafah, semuanya makhluk. Di balik makhluk itu semuanya ada sesuatu yang paling halus. Di belakang layar lah gampangnya itu. Siapa? Hayyun, itulah hidup. Maksudnya hidup bukan sifat. Wahwa maksudnya hidup iku wujudullah. Sehingga Allah pantas dalam hadits qudsi mengatakan, janganlah kau sembah namaku, janganlah kau sembah sifat dan datku, tapi sembahlah aku. Cocok nak nggone surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidikri. Aku terus. Apakah Rasulullah Muhammad juga menyampaikan? Iya. Jawabannya di mana dasar hujahnya? Al-Anbiya 25. Lihat di situ. Semua Rasul itu risalah menyampaikan ketauhidan Allah, nggak pernah geser. Kalau syariat geser karena zaman, hakikatnya mboten pernah geser. Mulai zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad, tauhid risalah iki sama. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Enggak pernah geser. Cuman syariat geser karena zaman. Begitu juga zaman sekarang dengan zaman baginda Rasul, syariat beda, Pak. Contoh, syariat jeneng Nabi waktu dahar belum ada sendok, Pak. Dengan asto, dengan tangan dipuluk. Mungkin zamannya lagi belum ada sendok suru. Apa itu? Godong pisang. Lah ngoten dulu sampean ngoten. Sekarang beda. Syariat makan sendok. Tapi belum tentu syariat Kanjeng Nabi total dihilangkan. Makan dengan syariat lagi. Kita bepergian, beliau zamannya selalu pakai onta atau kuda atau keledai. Sekarang zamannya berbeda, pakai sepeda, pakai mobil. Tapi nggak salah jenengan ini barangkali sampai bepergian selalu pakai kuda, pakai onta, tapi siap-siap diarani wong kuno. Lah ngoten to? Wong kun aneh. Nang balik desa kok nggawa jaran, wis gak suwalan nggawa jaran. Kat biyen Pak, jaran yo ora eneng sing suwal. Pun nek tauhid risalah tentang tauhid nggak pernah serambut geser pun nggak pernah. Inilah risalah yang ini
yang dianggapnya itu keluar jalur, padahal ini yang benar yang harus disampaikan. Jadi ini berkenaan dengan makalah kita pada malam hari ini. Pertanyaannya itu masalah mandang. Man taqarraba, sing sapa wongi qalbuhu apa qalbuhu atine man taqarraba iku marek mendekat ilallahi maring Allah azza wa jalla aba'adahu, mongko mesti Allah ngedohake ing man sapa Allahu Gusti Allah anid dunya, saking kehidupan dunia. Dan ini ada dua golongan, ada yang khos, ada khawasul khawas. Yang khos berarti seperti sahabat yang dimaksud panjenengan wau. Secara dohir bojo ditinggal, anak ditinggal, pokoknya seluruh berkenaan dengan urusan manusia dan makhluk dia tinggal. Hatinya selalu terus berpikir. Ini mudah kalau dibanding dengan khawasul khawas. Khawasul khawas enggak. Walaupun secara fisik dia itu berkontaminasi atau campur dengan dunia, hatinya mandangnya kepada hayyun, memandang sesuatu yang halus, yaitu hidup. Itulah wujudnya Allah. Tentunya beliau tidak lepas dari tali Allah, yaitu zikir tersebut. Yang kedua, tentang masalah sabar atau bahasa fuad atau sir. Inilah yang saya gabung menjadi satu kalimat, daqaiqul asrar. Apa? Lembut-lembuti perkara sing lembut. Istilah bahasa Jawa, ning jerone ati iku ana teleng. Sampeyan sing nate nang Kejawen mesti tahu ngrungokno dawuh Rama, jerone ati iku ana teleng. Tapi ora dijelasno gamblang mboten. Disitulah nanti kau akan menemukan kosong iku berisi, berisi iku kosong. Kau akan menemukan galihe kangkung. Ternyata itu maksudnya al-fu'ad. Di dalam hati jenengan itu ada imanul haq yang disebut ihsan. Nek cara hadis Kanjeng Nabi tentang ihsan, ketika jenengan iki menyembah, menghadap kepada Allah, ada dua. Anda itu bisa melihat wujudnya Allah, tapi bukan Anda itu makhluk. Paham nggih? Yang dikatakan makrifat itu bukan makhluk bisa melihat Allah. Apa mungkin perkara yang enggak wujud bisa melihat wujud? Ternyata yang dimaksud makrifat yang wujud, yang bisa melihat yang wujud hanyalah yang wujud. Kalau tidak bisa, fa'ilam takun taro, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, seakan-akan kau selalu dilihat oleh. Itulah proses jenengan itu melakukan su'aul basyirah, merasakan kehadiran Allah. Karena lewat inilah baru jenengan bisa antak budallaha ka'annaka lahu taro. Bisa dikatakan ihsan itu muncul dalam hati jenengan. Nek cara wong Jawa al-fu'ad, itulah sirul asrar munculnya. Baru kalau ini sudah jenengan asah, muncul yang namanya ainul basyirah, bertemu Allah, sabar mesti muncul. Sabar itu muncul. Wong sabar, takrifi sabar itu ngene ya Pak. Diweni susah, senang, wis gak ono bedane. Abot nggih. Ujian jenengan sing paling abot. Nek karo sampeyan diuji Allah, digondol kucing garong. Abot. Ngerti kucing garong? Nggih. Abot. Tapi bukan berarti abot iku selamanya akan jadi ringan manakala keakuanmu makhluk itu sudah hancur. Ada lagi. Pungkasane ngono. Nggih, pun. Godhong gedang, godhong telo. Didik dang nggih padha krasa. Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
mulai awal sampai akhir apa yang kita terima dari sisi Allah, ilmu tersebut estu Allah tetap mentakdirkan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.